Saudara, satu persatu fakta Penembakan polisi oleh polisi dilakukan sesuai prosedur. Jokowi telah merancang Sementara ayah Puan Baradae. Maka demi kepastian hukum, saya minta supaya Ibu Putri segera ditetapkan tersangka demi. Halo Matrika, salam Adham. Kembali lagi dalam Komisi Bincang Topik bersama Matrika Kombinatorika. Masih dalam suasana kemerdekaan nih Matrika. Kita kembali menemani kalian para pendengar podcast Kombinatorika dalam Kombinatorika yang keempat. Perkenalkan, saya Enggar, staf Adham 57, selaku host mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Indonesia boleh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya di sini tentunya nggak sendirian nih Matrika. Saya ditemani sama bintang tamu yang tentunya sudah nggak asing lagi di kalangan Matrika. Siapakah dia? Siapakah dia? Oke, dicapa dulu Kak Matrikanya. Perkenalkan dulu Kak. Oke, Kak Enggar. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari jurusan Matematika angkatan 2021. Oke, makasih Kak Faisal. BTW lagi sibuk apa nih Sal? Sementara ini sebenarnya belum terlalu sibuk karena memang masih masa liburan kuliah ya. Jadi sibuknya mungkin non akademik gitu. BTW lagi apa kayak ngerjain proyek apa gimana? Masih dalam proses pengerjaan juga sih sebenarnya, program kerja dari divisi keilmuan. Oke. Buat kuliahnya semester kemarin gimana nih? Kuliah semester kemarin. Nah, untuk kan sementara ini kan itu ya, kalau saya dari kuliahnya itu kemarin masih semester 2 dan menurut saya kesannya itu saat kuliah semester 2 itu kayak kurang memuaskan karena dipikir-pikir kayak materinya itu disampaikan secara daring, sementara ujiannya itu dilaksanakan secara offline. Jadi kayak masih langsung kaget gitu lah. Jadi ya kurang memuaskan di situnya. Kurang masuk gitu ya? Nah, benar banget. Sama-sama sih. Aku juga ngerasa gitu. Ini nih Sal, kira-kira tahu nggak nih kita bakal bahas apa nih? Nah, untuk pembahasannya itu mungkin bisa dijelaskan lagi sama Kak Enggar. Ini pembahasannya bahasa apa gitu ya. Saya manut sama Kak Enggar. Oke, kita di sini bakal bahas topik yang cukup serem nih Kak. Apa itu topiknya? Topiknya adalah polisi tembak polisi. Buat Faisal sendiri sejauh ini mengikuti nggak terkait perkembangan kasus ini? Wah, dari kasusnya sebenarnya lumayan serem ya, karena saya pertama kali dengar kayak polisi nembak polisi kayak heran gitu kan. Mungkin sejauh ini ya alhamdulillah saya mengikuti karena menurut saya pribadi ya itu kasusnya sangat menarik dan aku sendiri kayak heran gitu, kok bisa gitu seorang polisi itu menembak polisi gitu kan. Iya, sama di saya juga ya. Yang pertama nih, menurut Faisal nih, gimana tanggapan Faisal terkait kasus polisi tembak polisi yang sekarang lagi hangat diperbincangkan? Nah, ini menurut saya pribadi ya, mungkin pas awal-awal mendengar kasus ini tentunya sangat heran karena menurut saya pribadi itu memang kasusnya itu pada awal kan emang belum jelas ya kayak penyebabnya itu apa gitu. Jadi ya wajarlah saya pertama kali mendengar itu ada notifikasi kalau kasus polisi tembak polisi itu muncul gitu di notifikasi HP saya gitu kan. Terus lambat laun kasus ini kan mulai terungkap gitu. Jadi menurut saya kasus ini tuh sangat miris sekali tentunya karena di dalam kasus itu yang saya ketahui hanya karena masalah pribadi dari seseorang, tapi akhirnya itu malah orang lain yang jadi korban gitu. Itu menurut saya sih pendapat saya. Gitu ya, kan memang kayak nggak masuk akal banget gitu ya. Nah ya benar banget. Ya. Dari sudut pandang Faisal nih, apa yang paling mungkin bisa menjadi latar belakang penembakan tersebut? Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu sebenarnya pada waktu ini tuh kan menurut
saya pribadi ya kan kasusnya belum sepenuhnya 100% jelas ya. Jadi kayak belum selesai, belum terungkap semuanya. Tapi ada beberapa informasi yang sudah aku ketahui terkait latar belakangnya itu karena masalah pribadi atau masalah keluarga juga dari pihak ini kan mungkin itu ya dari pihak yang kepolisiannya itu sendiri namanya itu kalau nggak salah itu Verdi Sambo yang bisa disebut itu FS gitu ya. Nah yang aku ketahui itu yang keluarga Verdi Sambo itu memiliki masalah pribadi pada keluarganya dan pada akhirnya itu ada temennya bawahannya itu yang bernama Brigadir J itu mengungkapkan masalah keluarga tersebut gitu karena tidak sengaja Brigadir J itu kayak tahu gitu tentang masalah tersebut gitu. Jadi mungkin menurut Brigadir J-nya itu kayak masalah ini emang seharusnya diungkapkan gitu ya. Jadi Brigadir J itu kayak mengungkapkan ke seseorang yang emang seharusnya menurut Verdi Sambo tersebut masalah tersebut tidak harus diketahui oleh orang yang yang diinformasikan tadi oleh brigadirnya sendiri gitu. Dan pada saat itulah Verdi Sambo memerintahkan bawahannya yang kita ketahui namanya itu Eliezer untuk melakukan hal yang tidak seharusnya terjadi. Dan kejadian itu yang saya ketahui itu terjadi pada tanggal 8 Juli. Jadi kasus ini tuh menurut saya itu sudah lama banget ya. Tapi baru hangat-hangatnya sekarang gitu kan ya. Kayak seolah-olah lama banget gitu kan diungkapnya gitu. Kayak baru meledak sekarang gitu, baru dibahas sekarang gitu ya. Nah iya benar banget. Emang mungkin karena itu ya yang terlibat kayak emang orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu ya. Ya jadi kayak agak untuk orang-orang bawah gitu kalau bahas-bahas kayak gini agak terlalu positif banget. Ya mungkin kalau seperti saya pribadi saya kayak kan masih masyarakat biasa gitu kan. Jadi ya hanya bisa menyimak dulu informasinya seperti apa. Terus ya kurang lebih hanya bisa membantu dengan doa gitulah kurang lebih. Menurut kamu nih Sal, bagaimana transparansi polisi terkait penyelidikan di kasus ini? Terkait transparansi polisi ini penyelidikannya itu menurutku pribadi itu sudah cukup jelas ya dan memuaskan meskipun Verdi Sambo itu adalah termasuk orang penting gitu di kepolisian. Tapi polisi polisi itu tetap menyelidiknya dengan bagus gitu. Jadi dalam kasus semacam ini itu menurut saya pribadi yang kasusnya emang rumit untuk diungkapkan kebenarannya gitu. Jadi secara keseluruhan sementara ini dari saya pribadi transparansi polisi terkait penyelidikannya itu sudah baik itu sih menurut saya. Emang sih ya, kalau aku ngerasa sendiri juga dari pihak kepolisian tuh kayak fair banget gitu loh, mengungkapin transparansinya ke masyarakat. Jadi masyarakat tuh sebenarnya dari yang bertanya-tanya jadi tahu kejelasannya gitu ya. Nah iya benar banget, karena emang menurutku kasus ini tuh emang seharusnya diungkapkan sekalipun tidak cepat ya, karena emang kasus ini sangat-sangat kayak mengundang keheranan masyarakat kalangan bawah gitulah intinya. Jadi emang seharusnya kayak diungkapkan meskipun dalam jangka waktu yang tidak cepat lah gitu, karena kan kasusnya juga sudah lama juga, hanya saja baru diangkat gitu kan. Iya. Menurut tanggapan Faisal sendiri nih, bagaimana tindakan dari tim forensik yang disebut-sebut nih, mungkin terkesan membantu menutup-nutupi kejelasan dari kasus ini? Nah, ya ini pertanyaan menarik sekali ya, karena yang saya ketahui itu banyak netizen atau banyak posting-postingan yang seolah-olah itu menginformasikan kalau tim forensiknya itu kayak menutupi kejelasan kasus ini ya gitu. Mungkin bagi awalnya kayak aku yang belum tahu jelasnya, mungkin intinya masyarakat gitu kan kayak seolah-olah emang tim forensik itu menutupi gitu kan.
Jadi belum tahu lengkapnya gitu. Tapi menurut saya pribadi setelah lambat laun membaca informasi tambahan lebih lanjutnya itu tim forensiknya itu cukup membuat saya kecewa karena menjadi pemeran utama dalam alur cerita ini gitu, dalam alur kasarannya itu kayak dalam alur cerita jahatnya FS itu gitu. Mungkin juga tim forensik itu melakukannya karena dia patuh terhadap atasan dan melakukannya secara terpaksa gitu kan. Karena mungkin takut terancam juga. Dan sudah kita ketahui juga kan pangkat FS itu sudah kayak tinggi gitu kan, sehingga mudah menggunakan kekuasaannya apalagi dalam keadaan salah gitu kan, sehingga bisa menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kesalahannya gitu. Iya, kayak mungkin kayak dari bawahan itu ada kayak rasa segan gitu ya, Sol ya. Nah, iya benar banget. Juga tadi ngerasa kayak gitu sih. Ya intinya kasus ini tuh lumayan rumit, bukan lumayan sih sebenarnya, emang rumit banget. Karena emang yang sasarannya itu kayak yang mau diungkapkan kekuasaannya emang bukan main ya, karena sudah tahu lah zaman sekarang itu emang zamannya sudah seperti ini gitu. Kasus ini kan akhir-akhir ini ya sudah menemukan titik terangnya nih sekarang, di mana FS sudah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Faisal sendiri nih, bagaimana kepuasan Faisal terkait penanganan kasusnya? Nah, untuk penanganan kasus ini ya pada hari-hari ini tuh bisa dibilang cukup memuaskan. Meskipun itu pada awal kasus banyak pihak yang tertipu oleh permainan FS gitu kan. Karena kembali lagi ke pembahasan yang di atas tadi, kayak FS itu emang sudah memiliki kekuasaan yang cukup tinggi, sehingga banyak alur yang ingin diungkapkan itu masih dalam permainan FS tersebut gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu kasus ini mulai terungkap. Jadi mungkin kita sebagai masyarakat yang hanya bisa membantu dengan doa gitu. Jadi bersabar gitu ya. Semoga kasus ini cepat selesai gitu. Karena emang intinya tidak mudah lah gitu menangani kasus semacam ini gitu. Itu dari saya pribadi. Kasus ini sebenarnya kayak udah terstruktur banget gitu ya. Kayak ada drama yang katanya tembak-tembakan lah apa gitu ya. Nah, iya benar banget. Mungkin itu ya, kalau seperti kita gitu, masyarakat yang hanya misal membaca informasi hanya sekilas atau tidak mengikuti dari awal, mungkin bisa jadi itu hanya percaya saja gitu kan dengan permainan yang sudah diatur oleh FS tadi gitu kan. Kayak tembak-tembakan, entah itu apa gitu kan, kayak seolah-olah benar banget gitu kan. Jadi emang kasus ini benar-benar harus kalau ingin mengetahui jadi harus mengikuti gitu. Ini kan ada kabar-kabar bahwa setelah dilakukan penyelidikan didapatkan bahwa 31 polisi melanggar kode etik. Nah, kira-kira menurut kamu nih, apa penyebab mereka termotivasi melakukan hal tersebut ya? Nah, sebenarnya menurut saya pribadi itu tidak banyak terkait dilakukan penyelidikan yang didapatkan 31 polisi yang melanggar kode etik itu, yang penyebab mereka melakukan hal itu apa gitu. Sebenarnya dari aku pribadi itu kayak hanya beberapa ya yang ingin saya ceritakan, tidak banyak. Yang pertama, intinya kemungkinan besar itu penyebabnya karena FS itu termasuk dalam petinggi ya. Jadi kayak dia sudah memegang kekuasaan yang tinggi, jadi kayak bisa mudah dan gampang dalam memerintahkan bawahannya juga gitu. Jadi bawahan yang memang harus mematuhi atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Sehingga seolah-olah hal itu terjadi karena terpaksa kayak emang sesuai aturan harus mematuhi atasan gitu. Itu yang yang menjadi jawaban dari saya pribadi, seperti itu. Jadi kayak pertimbangan antara menjalankan tugas dan mematuhi atasan gitu ya. Nah, ya benar banget. Apalagi itu ya, kan sekarang kayak masih masa itu ya, masih belum normal banget, masih pandemi, kayak masih ada, meskipun itu tidak sehangat
tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Takutnya kan mencari pekerjaan gitu sulit gitu. Jadi kalau misal kayak melanggar aturan dari atasan kayak seolah-olah takut kehilangan pekerjaannya gitu kan. Jadi, faktor ekonomi juga sangat berpengaruh ya, Sal, ya, berarti di sini. Nah, iya sangat berpengaruh banget gitu. Jadi ya mau gak mau mungkin kayak ada di posisi di tengah-tengah gitu ya, kayak kebingungan gitu. Jadi ya terpaksa mengikuti perintah dari atasan gitu. Oke. Irjen F ini selanjutnya nih. Irjen FS memiliki pangkat yang cukup tinggi kan ya, menurut kamu tadi ya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, beliau seperti ini menggunakan kekuasaannya untuk menutupi kasusnya. Apa pendapatmu mengenai atasan yang berkelakuan seperti hal tersebut? Misalnya? Nah, di sini itu ya dari pertanyaan itu ada apa ya kayak peran penting sebuah atasan yang memiliki kekuasaan gitu kan. Jadi seolah-olah atasan itu seharusnya menggunakan kekuasaannya dengan apa ya yang sebenarnya gitu. Jadi tidak menggunakan kekuasaannya untuk memperbudak orang lain atau mengerjakan hal yang emang benar-benar salah gitu dengan memanfaatkan kekuasaannya gitu kan. Jadi menurut saya itu tindakan yang apa ya yang sangat-sangat tidak baik gitu kan. Apalagi FS itu adalah petinggi gitu di kepolisian gitu. Dan kepolisian itu menurutku itu sudah menjadi ikon penting dalam masyarakat yang seharusnya polisi itu kayak apa ya memberikan keamanan kepada masyarakat tapi justru malah membuat masyarakat khawatir gitu kan. Karena kan apa ya tindakan yang sudah terjadi itu sudah benar-benar kayak kelewatan gitu kan. Kalau dipikir-pikir nih sesama polisi aja itu kayak sudah melakukan hal yang emang tidak harus terjadi gitu. Apalagi sama kita gitu selaku masyarakatnya gitu kan. Itu kayak gak terbayang banget gitu. Makanya menurutku itu kayak sangat-sangat tidak baik gitu. Karena juga bikin masyarakat cemas juga gitu. Selain keluarga yang menjadi korban itu kayak emang kasihan banget lah intinya. Oke. Kayak apa ya namanya tugas polisi kan ya, mengayomi terus kan kalau polisinya kayak gitu terus gimana gitu ya. Nah, iya benar banget. Kayak istilahnya ya itu polisi itu kayak mungkin bisa dibilang panutan gitu kan. Karena emang seharusnya polisi itu menjaga, mengayomi, memberi keamanan, tapi malah melakukan tindakan yang emang tidak seharusnya terjadi gitu. Ya dampaknya kita selaku masyarakat kayak yang emang tidak memiliki kekuasaan itu hanya bisa merasakan kecemasan karena biasanya jika hal yang seperti ini sudah terjadi itu kedepannya bisa jadi itu akan terjadi hal-hal baru lagi yang mungkin hal itu tidak diinginkan gitu oleh masyarakat gitu entah itu antar seperti kasus yang ini kayak polisi menembak polisi atau bahkan apa ya kasus yang emang melibatkan masyarakat gitu, yang merugikan masyarakat kan itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi gitu. Ya, ya. Tapi ini ya balik lagi ini oknum ya, nggak semua polisi kayak gitu. Banyak polisi yang masih istilahnya mengayomi masyarakat, peduli terhadap masyarakat dan apa namanya, istilahnya melindungi lah terhadap masyarakat itu. Masih banyak banget ya kan sudah. Nah, ya benar banget masih banyak yang emang kayak masih benar-benar peduli gitu kan. Tapi ya secara tidak langsung ya yang saya pikirkan itu akibat terjadinya kasus ini tuh kayak seolah-olah sedikit mungkin tidak banyak ya mencoreng nama baik kayak polisi gitu kan. Karena kan apalagi seseorang yang memiliki kekuasaan tinggi di kepolisian tersebut gitu. Oke. Untuk saat ini misal ada nggak sih sesuatu dari kasus yang itu menurut kamu tuh masih janggal gitu dari penanganan kasus ini? Nah, untuk yang apa ya, hal yang menjanggal dalam kasus ini tuh sebenarnya itu banyak ya. Karena apa ya, kayak banyak yang masih menjanggal dari mulai yang pertama itu kayak reka CCTV yang sudah beredar dan latar sebenarnya tapi kita harus apa ya, memang benar-benar kayak harus bisa memilah mana kayak emang ini masuk akal apa tidak gitu kan.
Karena permainan seperti ini tuh kayak sehalus mungkin itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau kita nggak fokus, maksudnya kayak tidak benar-benar nyimak, ini gak bakal membedakan mana yang emang ini benar-benar nyata atau ini hanya dibikin-bikin saja gitu. Istilahnya masih kayak bayang-bayang gitu, belum jelas banget gitu ya. Iya, benar. Karena emang apa ya? Ya balik lagi sih kayak tadi itu kasus ini memang tidak mudah diselesaikan gitu kan. Apalagi yang terlibat orang-orang penting gitu kan. Jadi memang apa ya kayak butuh waktu lah, mungkin butuh proses juga gitu. Jadi yang kayak apalagi yang bersalah itu tidak mengakui kesalahannya dan berusaha untuk membenarkan keadaan yang emang benar-benar dia salah. Itu kan kayak sudah makin rumit kan kalau lawannya seperti itu gitu kan. Iya, dan dari kepolisian sendiri juga kayak udah ngelakuin sesuatu yang terbaik lah buat nyelidikin kasus ini, tapi emang benar-benar rumit gitu ya. Iya benar banget. Karena emang yang terlibat bukan masyarakat biasa, bukan orang yang biasa lah intinya. Sudah rumit lah intinya. Oke, terakhir nih Sal. Apa harapan kamu buat kedepannya buat kasus ini, buat keluarga juga, buat keluarga korban, buat masyarakat juga? Nah, untuk harapannya ya, di sini yang pertama itu buat kasus ini lebih ke apa ya, kayak yang terlibat dalam kasus ini seperti FS itu kan semoga saja ya dari pihak yang emang bersalah itu bisa dihukum secara setimpal gitu. Intinya kasusnya atau kesalahannya itu bisa diungkapkan sehingga nanti ada hukuman yang emang setimpal yang bisa diambil oleh pihak yang bersalah gitu. Terus untuk harapan saya untuk yang keluarga korban itu yang jelas kayak tetap bersabar karena emang ini kasusnya sekalipun dari bulan lalu kurang lebih ya bisa ya sudah lama ya, itu ya tetaplah bersabar karena di sini dalam proses penyelesaian juga. Jadi kayak sabarlah intinya, jangan terburu-buru. Di sini banyak yang membantu gitu. Intinya saya pribadi atau kita semua sebagai masyarakat biasa itu hanya bisa membantu dengan doa agar kasus ini tuh bisa berjalan dengan lancar pengungkapannya gitu, agar cepat-cepat selesai. Itu sih dari saya pribadi. Oke. Wah, bagus banget nih Kak Faisal. Oke Matrika, kira-kira seperti itulah bincang kita sama Kak Faisal. Terima kasih Kak Faisal udah nyempetin waktunya buat ngobrol bareng Matrika. Dan tadi kayaknya ada sedikit kendala ya, buat persiapannya lama banget. Sorry ya Sal. Wah, tidak apa-apa, sudah biasa. Mending itu ya, kayak kendala terjadi sebelum acara daripada terjadi di tengah acara. Ya benar. Oke, semoga nggak apa ya Sal ya. Oke, terima kasih juga buat Matrika yang setia dengerin podcast Kombinatorika dan juga jangan lupa ditunggu buat podcast Kombinatorika di lain episode. Saya Enggar Eko Prasetyo, staf Adham 57 mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya mewakili Faisal juga mengucapkan mohon maaf, dan terima kasih kepada seluruh Matrika yang setia mendengarkan podcast Kombinatorika. Terima kasih, sampai jumpa.